Jumpa kembali dengan Ibu Suci. Kali ini kita akan membahas tentang materi ikatan hidrogen. Mari kita simak penjelasan berikut. Ikatan hidrogen pengertiannya adalah ikatan yang terdapat antara atom H dengan atom yang mempunyai elektronegativitas paling besar. Kita tahu elektronegativitas itu adalah jika pada satu golongan dari atas ke bawah itu elektronegativitasnya semakin kecil, dalam satu periode dari kiri ke kanan elektronegativitas semakin besar. Maka untuk elektronegativitas golongan 5A yang elektronegatif adalah N. Untuk golongan 6 yang paling elektronegatif adalah O. Untuk golongan 7 yang paling elektronegatif adalah F. Sehingga kita akan tahu untuk ikatan hidrogen supaya lebih mudah ya, itu adalah antara H dengan N, H dengan O, dan H dengan F. Untuk contohnya itu bisa kita lihat, bisa senyawa NH3, ada H2O, ada HF, bisa juga dari C2H5OH. Baik, kita lihat contoh berikut. Untuk senyawa HF, senyawa HF itu mempunyai ikatan kovalen polar. F lebih negatif dan H lebih positif. Maka terdapat gaya tarik-menarik antara dua kutub. Kita lihat gambarnya. Antara HF itu ikatan kovalen, tetapi antara HF dengan senyawa HF yang lain atau antar molekulnya ini menunjukkan ikatan hidrogen. Bisa ditunjukkan ini, HF pada senyawa HF dan HF. Itu namanya ikatan hidrogen. Oke. Untuk contoh kedua, berikut H2O. Pada senyawa H2O, atom H itu relatif lebih bermuatan positif, kemudian O relatif negatif. Akan terjadi tarik-menarik. Kita lihat ikatan hidrogennya. Ini ikatan H2O. Ini ikatan H2O. Biasanya diberikan tanda garis putus-putus ini. Ini adalah ikatan hidrogen antara senyawa H2O dengan senyawa H2O. Antara O dan H. Ini pada senyawa H2O. Berikutnya contoh ketiga. Ya. Pada senyawa NH3. NH3 itu ada N dan ada H dengan molekul yang berbeda. Kita lihat ikatan hidrogennya ya. Ini NH3, NH, NH, NH. Ada senyawa lagi NH3. NH, NH, NH. Nah, inilah garis putus-putus inilah yang namanya ikatan hidrogen pada NH3 yang terdapat pada senyawa NH3 dengan NH3. Jadi paham ya untuk ikatan hidrogen itu? Berikut, saya mau menjelaskan bagaimana hubungan antara ikatan hidrogen dengan titik didih. Bisa kita pahami begini. Adanya ikatan hidrogen menyebabkan titik didihnya menjadi sangat tinggi. Kita nanti akan memberikan contoh grafik pada golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Ya. Berikutnya. Inilah grafik dari ikatan hidrogen. Ini ada periode
nanti semakin tinggi periodenya, MR-nya juga semakin besar. Kemudian ini adalah titik didihnya. Ini dalam skala Celcius, derajat Celcius. Untuk golongan 4 kita lihat ya. Ada CH4, ada SiH4, ada GeH4, dan ada SnH4. Ini akan naik seiring dengan bertambahnya massa molekul relatifnya. Tetapi pada NH3 NH3 itu mengapa lebih tinggi dibanding senyawa hidrida dalam satu golongan NH3. Begitu juga pada HF, kita lihat ini HF. HF ini terdapat HF seharusnya dia lebih rendah titik didihnya. Tetapi mengapa pada HF dalam golongan 7 HF mempunyai titik didih yang paling tinggi? Berikutnya juga pada H2O. H2O kita tahu MR-nya 18 ya. Tetapi ini titik didihnya mengapa sampai 100? Dan ini lebih tinggi di antara senyawa HF dan NH3. Kita simak penjelasan berikut. Untuk CH4 tadi, golongan 4A relatif. Seiring berjalannya atau bertambahnya massa molekul relatif, maka titik didihnya semakin tinggi. Untuk golongan 5A, maka NH3-nya yang paling tinggi, HF paling tinggi, H2O paling tinggi. Mengapa? Karena pada NH3, pada HF, pada H2O terdapat ikatan hidrogen. Begitu ya. Nah, berikutnya mau menjelaskan tentang urutan titik didih pada golongan 6 dan golongan 7. Berdasarkan urutan bertambahnya massa molekul relatif, seharusnya bagaimana? Seharusnya titik didihnya semakin tinggi. Jadi H2O malah semakin rendah, yang paling tinggi adalah H2TE. Tetapi faktanya bagaimana? Ternyata H2O itu titik didihnya paling tinggi. Karena terdapat ikatan hidrogen. Begitu juga dengan HF tadi. HF itu harusnya paling rendah. Tetapi ternyata HF paling tinggi. Dan nanti pada HF itu ada urutan titik didihnya. Bagaimana urutan titik didihnya? Begini. HF kita tahu tadi karena mempunyai ikatan hidrogen, titik didihnya paling tinggi. Seharusnya yang MR-nya paling besar, urutannya bagaimana? F, Cl, Br, I. Begitu kan? Harusnya BR-nya yang paling tinggi karena dari HI-nya, HI yang paling tingginya. Tetapi di sini urutannya menjadi HF paling tinggi, kemudian HI, HBr, dan HCl. Jadi fenomena ini HF-nya ikatannya hidrogen, kemudian HI, HBr, dan HCl mengikuti urutan dari massa molekul relatifnya. Sehingga ini sering muncul keluar dalam soal-soal gitu ya. Bagaimana urutan titik didih dari golongan halogen jika berikatan dengan H. Urutannya HF paling tinggi, kemudian HI, baru HBr, baru HCl. Ya, karena urutan seperti tadi. Paham ya? Baik. Bagaimana sekarang untuk H2O? H2O. H2O juga sama ya, titik didihnya paling tinggi. Nah, berikutnya kita mau menjelaskan seharusnya di antara senyawa hidrogen tadi HF paling tinggi, H2O dan NH3 karena dari elektronegativitasnya yang paling besar. Tetapi
faktanya bagaimana? Ternyata H2O paling tinggi, kemudian baru HF, dan baru NH3. Keterangannya begini. Karena pada H2O itu, setiap molekul air berpotensi membentuk ada 4 ikatan hidrogen dengan molekul air di sekelilingnya. Sehingga menyebabkan titik didih dari H2O itu paling tinggi di antara yang lain. Lebih tinggi dari yang HF. Namun pada NH3 terdapat ada jumlah ikatan hidrogen yang dibatasi oleh fakta bahwa tiap atom nitrogen hanya mempunyai 1 pasang elektron. Maka di antara senyawa hidrogen tadi, itu yang paling tinggi adalah H2O, kemudian HF, kemudian NH3. Semoga penjelasan tentang ikatan hidrogen ini dapat dipahami dengan baik, sehingga dapat mengerjakan soal-soal latihan yang ada pada buku-buku latihan. Demikian, terima kasih.